semua, berjumpa lagi bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang globalisasi, masih di tema 4, di subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya. Kita fokus pada kali ini di pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkungan ASEAN. Kemudian yang tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajaran kita yaitu tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pokok materi pembahasan kita yang pertama. Sebelum kita masuk dalam pembahasan inti yaitu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik kawasan ASEAN, kita harus mengetahui dulu bentuk kerjasamanya. Nah, di sini Ibu memberikan empat contoh bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama itu ada Defense Minister Meeting. Yang kedua yaitu pengiriman duta dan konsul. Yang ketiga perjanjian ekstradisi ASEAN. Dan yang terakhir ada perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral, atau yang disingkat atau yang sering disebut dengan YOPFAN. Jadi nanti kalau anak-anak Ibu, anda semua menemukan kata YOPFAN, jangan bingung. Berarti kalau YOPFAN itu membahas yang berkaitan dengan perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh atau dokumentasi kegiatan dari bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Ini Ibu mengambil dokumentasi kegiatan Defense Ministers Meeting yang dilakukan pada tahun 2019 ya. Ini ada 10 negara ASEAN diwakili oleh perwakilan setiap negaranya. Yang kedua itu ada peresmian duta dan konsul dari setiap perwakilan anggota negara-negara ASEAN. Ada 10 ya. Kemudian ada perjanjian ekstradisi. Kemudian yang terakhir ini adalah ada kegiatan Meeting of the Shen with VZ Commission atau yang kita kenal dengan ZOFAN. Nah, dari keempat kegiatan ini setiap negara itu wajib mengirimkan satu perwakilannya gitu ya, atau yang kita kenal duta atau konsul. Nah, setiap kegiatan setiap negara akan mengirimkan perwakilannya atau utusannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk kerjasama, maka kita akan memahami juga dan akan mengetahui selanjutnya itu tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik di ASEAN. Di sini Ibu memberikan empat contoh peran Indonesia. Yang pertama, melaksanakan dengan cara bertahap kawasan bebas perdagangan atau disebut AFTA. Tadi kalau kawasan bebas nuklir itu disebutnya YOFFAN. Nah, kalau bebas perdagangan itu disebut AFTA. Kemudian selanjutnya meningkatkan demokrasi sebagai panduan dalam kehidupan bernegara dalam lingkungan ASEAN. Kenapa demokrasi? Karena sebagian besar negara di anggota ASEAN itu bentuk pemerintahannya itu masih demokrasi ya, atau keputusan sepenuhnya di tangan rakyat gitu. Jadi harus ada demokrasi. Kemudian yang ketiga itu ikut berpartisipasi dalam proses penanggulangan pensebaran narkoba.
Yang terakhir, melaksanakan perjanjian ekstradisi. Nah, inilah contoh 4 peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik di ASEAN. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan Ananda, anak-anak Ibu memperhatikan, menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Karena nanti dari tayangan video tersebut anak-anak bisa mendapatkan beberapa informasi penting yang pastinya akan bermanfaat untuk Ananda semua. Dan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya akan Ibu berikan. Oke, kita lihat videonya bersama-sama. Indonesia kini boleh berbangga. Ini adalah Sekarang, PLTB anak ya, menjadi salah satu pembangkit negara listrik di tenaga dunia Bayu sudah memiliki yang pembangkit ini di listrik tenaga Sudrat Bayu di atau Sulawesi ya. Mari kita Setelah simak pembangunan selama videonya. 2 tahun, akhirnya nih PLTB Sidrap diresmikan Presiden Joko Widodo pada hari Minggu 1 Juli 2018. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol seremoni oleh Jokowi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Sumarsono, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Dr. Andesoni Sumarsono. Dengan 30 turbin raksasa, PLTB Sidrap bisa menghasilkan 75 MW yang bisa mengalirkan listrik untuk 150.000 rumah dengan daya 450 volt ampere. Menjadikan PLTB ini sebagai wind farm terbesar di Asia Tenggara. Hebatnya, proyek yang memakan biaya hingga 150 juta US dollar atau sekitar 2 triliun rupiah ini 40% bahan bakunya menggunakan produk dalam negeri. Kita menggunakan 40% bahan lokal Pak, di mana dia punya tower itu dari Cilegon Pak, dari perusahaan Korea. PLTB Sidrap sendiri adalah salah satu dari banyak proyek PLTB yang sedang dikembangkan. Hal ini sesuai dengan semangat pemerintah untuk mengembangkan energi listrik terbarukan yang diproyeksi memenuhi 20% kebutuhan listrik Indonesia pada tahun 2025. Tapi banyak yang menilai harga listrik dari PLTB cenderung lebih mahal. Menteri SDM Ignatius Jonan pun menjelaskan harga yang lebih tinggi dikarenakan oleh persiapan infrastruktur. Tetapi ia meyakinkan PLTB akan lebih menguntungkan dalam jangka panjang apalagi satu turbin ini bisa tahan hingga 30 tahun. Jadi ini kontraknya penjualan listriknya kepada PLN di 75 MW pertama ini sekitar 11 sen lebih Pak. Ya, jadi 11,3 kalau tidak salah ya, per kWh. Nah, ini yang 75 pertama. Kenapa? Karena mereka membangun infrastruktur, ya, membangun jalan, ya, membangun macam-macam ini, membangun peningkatan jeti, pelabuhan dan sebagainya. Nah, nanti di kemudian hari ini sudah ada perundingan yang sudah final. Mudah-mudahan kalau jadi tambah 50 lagi di sini, 50 MW lagi. Jadi tambah 20 tiang lagi, itu harganya sudah di bawah 7 sen. Karena sudah ada infrastruktur. Nah, karena sudah ada infrastruktur. Gitu. Gini Ponto malah 10 lebih ya. Nah, proyek energi terbarukan seperti ini nih yang memang harus lebih diutamakan. Karena sudah seharusnya kita menjaga lingkungan bumi untuk anak cucu kita di masa depan. Nah, itulah tayangan video yang Ibu ambil situsnya dari YouTube ya. Nah, dari video tadi banyak informasi yang bisa kita ambil terkait dengan pembangkit listrik tenaga Bayu terutama ya, yang pada akhir-akhir ini sedang dikembangkan di negara kita. Kenapa begitu?
bahwasanya kita tahu semua, selain PLTA, PLTS dan yang terbaru PLTB itu adalah salah satu energi alternatif ya, yang bisa menggantikan bahan bakar minyak fosil ya, karena persediaannya yang sudah menipis kalau BBM ya, makanya kita harus pinter-pinter menyediakan sumber energi listrik yang alternatif guna mempersiapkan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, dari video yang sudah Ibu berikan tadi, diharapkan Ananda bisa mendapatkan informasi penting, kemudian mendapatkan topik apa yang ada dalam tayangan video tersebut, kemudian di mana pembangunan PLTB tersebut dibuat atau dilaksanakan, kemudian menurut Ananda apa saja sih dampak positif dari pembangunan PLTB bagi masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ini materi kita yang terakhir. Ananda dan anak-anak semua bisa memperhatikan gambar. Di situ terlihat ada seorang anak laki-laki sedang bermain game dengan posisi tengkurap ya. Dia sedang main game, tapi kalau kita melihat di sekeliling dia ada yang sedikit aneh ya. Terlihat dari jendela itu ada cahaya sinar matahari. Pada siang hari dia main game. Kemudian terlihat juga di situ ada lampunya menyala, kipas menyala, kemudian keran air juga mengalir, TV menyala. Nah, dari gambar yang Ibu berikan ini, coba Ananda dan anak-anak semua menganalisis mengenai tindakan penghematan energi yang dapat Ananda lakukan pada peralatan yang terdapat pada ruangan pada gambar tersebut. Menurut Ananda berdasarkan gambar di atas, tindakan penghematan energi yang bagaimana yang bisa Ananda semua lakukan begitu. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu kita membahas tema 4 globalisasi, subtema 2 fokusnya pada pembelajaran pertama. Ibu harapkan semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada yang masih mau dipertanyakan atau belum jelas, bisa kita diskusikan kembali, boleh japri Ibu atau di kolom komentar. Nah, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.